Halo, Iya, Cek. wis ketemu Haris kok aku kok. Iku Ketemu ono sama? yayasan gede, tak suruh masuk sana. Yayasan apa? Yayasan ini yayasan ono kurang lebih 1000 guru BE itu. Oh iya lah. Iya. Tapi ini besok deh berangkat ke Tulungagung sih. Baik apa? Sip. Iya. Tak silent sih ya, aku deh tempat sekolah ini arah-arah soalnya. Ya, apa? Yuk. Ya, Jeff. Ya apa, Jeff? Yugo, iki tak info orangnya. Koko kapan ke Malang lo? Aku mau 3 hari 4 hari yang lagi ke Malang untuk menyelesaikan ini apa? Halo Koyohan. Rembek tamu rembek tamu rembek TR. Di ke Malang kabari ya. Oke, ya. Ya, Jeff. Ini ada Pradana. Ya, Ko Winardi. Halo. Yuk. Oke, siap.
Sebentar, mana Pradana, sih? Ya, sekarang siap, saya Bos. ya beda sama dulu. Ada tambahan. Jadi saya sudah megang dana-dana heritage. Saya bisa tukar dompet dari luar Oke. negeri ke Indonesia itu tanpa MT103. Jadi duitnya tak kasih di Indonesia. Sana tinggal pindah buku ya. Di semua bank prime bank bisa. Oh, oke, oke, oke. Oke, siap, siap, siap. Oke. Siap, siap, Ko Winardi. Siap. Berarti Ko Winardi sudah punya fasilitas untuk mengurusan MT103 ya? Ya, SPLC luar negeri aku juga bisa. Ya. Oh, oke. Aku kapasitasnya per hari 2.5 billion US dollar organisasiku. Wow. Oh, siap, Oh, siap, untuk siap. off balance juga bisa. Off balance yang dana-dana yang off balance yang di mana kan itu dana barang Spanyol ya. Ya kan? Hmm, Penyolong ya gimana PO-nya nakal, barangnya orang mati, dana diambil pakai MT103 download aku bisa juga. hmm. Tapi minimal 60% adalah pihaknya di Indonesia, 40% di sana. Kita koordinasi semua instansi, pejabat tikusnya Oh, ya kan. oh, Dan rasionya 40-60 ya, Ko ya? ya 60-40 ya? receiver 60% mau dibuat Ya. USDT kita bisa juga, ya kan. Oh, oke. Lalu minimal first trend-nya adalah 100 juta US. Nanti berikutnya mau triliun, kuadriliun bisa. Oke. Oke. Oke, siap, Ko Winardi. Sebentar, Kamu Live Bos. juga bisa udah, ya? udah pernah tahu TR nggak? Yang harganya mahal-mahal triliunan? Pernah nggak? Gimana, Bu? Gimana, Ko? Tokek itu pernah nggak? Oh, pernah dulu pernah tahu juga. Ya, jadi Iya, kita tuh lagi karena cari. kan Jadi tak cerita ya, iya, kenapa orang tuh TR itu, jadi di TR itu sambil nunggu orangnya ya, daripada kita iya betul. di TR itu, sebentar ya. Kalau POF juga main ya, Koy. Hah? POF. Proof of Fund. Oh, enggak apa-apa. Dia mau ikut ke dompet tuh biasanya aku butuh proof of fund atau BCL. Gitu. Oke tuh. Mm-mm. Bisa nggak apa-apa. Oke, oke. Kalau Proof of Fund berarti sama kayak yang tukar dompet dong. 60-40. Enggak. Atau ke depan aku cuma 10% kenai. Pun nol lagi. 10% tau. Hmm, Iya. oke, oke. Sorry ko, keputus. Ya. Jadi kalau di pihaknya TR, aku tuh hari ini 800 triliun per on. Oke? Wih, Karena gini, oke. gue tak ceritain ya, supaya kamu tahu sejarah ya. Banyak orang tuh Mhm, nggak tahu. Jadi ada namanya Pak Heri, dia pensiunan tentara, mhm, lima dia dipanggil oleh BI. Di training mhm. 3 bulan, dia tuh punya heritage family-nya dia tuh dari keluarganya Chiang Kai-shek itu nilainya hampir 52 digit nolnya. Jadi kamu bisa Wih. bayangkan Biro. Ya. Nah, dia punya nasar, dia harus cari 10 TR, 10 samurai yang putus paku ya. Itu Mhm. dulu cari. Itu dia lakukan itu 2016 belum ketemu-ketemu. Nah, ini 5 sini Oh, datang nih. oh, sepertinya sudah masuk ko. Ya. Nanti kita bicarain. Oke. Siap ko, siap ko. Halo, Bang Heri. Halo, ya Pak. Ya, Bang Heri. Ya, Pak Bang Heri. Ya, salam kenal. Saya Pak Maxwin, Pak. Halo, salam kenal Pak. Sebentar ya, saya lagi coba hubungin BOD saya. Ya, Pak. Ya, jadi dia 2016 dia keluar rumah, dia nggak boleh pulang rumah. Jadi nasarnya itu dia harus mengembara gitu. Dia selama ini nggak pernah ketemu orang yang pas, banyak dibujui, duitnya 5M sampai Hmm. hilang. Lalu
eh, terakhir ini ketemu aku, dan aku punya juga pemegang kuncinya yang punya TR ataupun Samurai itu. Jadi kan kamu tahu aku kan ngolah dana-dana kerajaan ya. Mhm. Klop yang punya rekening, yang punya eh, pemegang kunci, dan aku sebagai pengolah dana. Akhirnya klop ini, aku minggu ini mau transaksi. Di Malang rencana ada 2 Samurai, Pak. Itu juga mau transaksi, Pak, di situ. Hmm, oke. Ya, jadi, oh ya, tadi tukar dompet aku kenanya cuma 10%. Mau Wih, dinaik naik. Itu sudah termasuk komisimu, nanti kita rame-rame. Aku dapat 2,5 kok bagi-bagi, oke? oh, murah sekali kok, 10% kok. Nah, di Max Win Organization murah karena Keren, kan keren, 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 keren. langsung Ah, A1 Anda, gitu loh. Full oke, billion, ya. oke, siap kok, Win, siap, siap. Heeh. Oke, TR itu per onnya 800 triliun per onnya. TR itu. Oh, Samurai per apa? Samurai itu per tombol 200 triliun. Pokoknya putus paku ya. hmm, Loh, Pradana kamu kerja apa? Bidang apa, Pradana? kalau saya main di mobil kok, Oh, showroom dah. otomatis. Oh, showroom apa? Mobil-mobilan. Hmm. Iya, Bro. Iya, Mobil-mobilan. bro. Ya, audionya atau variasinya atau apa, Bro? Halo, Ko Heri, sudah masuk belum ini ya? Belum, Ko belum. Heri. BOD-nya belum masuk ya. Oke, saya ya apa Sat? Oh ya, kalau kamu lihat TikTokku, supaya kamu tahu perkembangannya, ya ini ya, TR-TR kayak gini. Ya, kalau samurai ada bisa putus paku, samurai kayak gini. Putus, ini rel sepur ini. Ini nilainya per tombol 200 triliun. Ya, ini 5 tombol ya. Ya, pernah nggak kamu lihat kayak gini? Ha? Ya, Ini yang 5 tombol ya, Ko ya. mau tombol. Kayak mbak, kayak motong apa? Kue. Motong kue. Loh, Dan, loh. Ya, Wo, enak nggak? Hah? Ini Bisa ini nih, makan ini. bisa Rencana bisa empuk kondisi. mana tuh.
Iya, Kayak karena motong kue nalar. tar. Iya. Nah, itu. Nah, ya. Oh ya, kalau nanti ada ADR, IDR ya, kayak gini ya. Ini punya gudang ADR, Oke, IDR. oke, oke. Aku juga, ya, dolar aku basically juga terima dolar-dolar yang belum tersistem ya. IDR, polimer. Nah, ini juga. Nah, ini. Kalau di Maximum Organization, Anda untuk 100 miliar ke bawah, itu ikutin prosedur mereka. Mereka biasanya minta 5311 kalau untuk IDR. Kalau di 100 miliar ke atas, kita jadikan 10 kali dari sistemnya anti riba. Ya. Kalau kamu nanti belok di organisasiku, tak jamin. 7 keturunan, 8 belokan, 9 tanjakan. Wow. Oke, kita juga bangun sistem ekonomi anti riba. Jadi kita ini ngalahkan Rothschild. Tahu Rothschild? Keluarganya Rothschild. Iya kan? Iya, iya, tahu kok. Nah, tahu. Mas-mas juga kita handle mas-mas. Ya. Jadi kita semua orang apa orang semua utang perbankan kita lunasin, kita masuk jadi pemegang sahamnya 5 tahun kita go publikin. Gitu loh. Ya, oke. Ya, jadi Pak, ini meeting. Halo? Halo, Bang Heri? Ya, jadi meeting. Halo. Sudah. Ah, siap, siap. Ya, silakan Pak. Kita meeting. Loh, Bang, peradannya sudah kamu siap, Bang? di lokasi ini di Malang sama Yohan. Aku lagi di Jember kok. Hah? Lagi di Jember. Oh, Jember. Oke. Oh, oh. Bang Heri. Halo, Bang Heri. Bang, sudah masuk Bang Heri. Gimana, Bang? Halo? Bang Heri masuk ke mute, Bang. Halo. Halo. Ya, Siap. Ya, siap. Bang Heri, silakan Bang Heri. Dengan Ko Winardi, ternyata ini Bang Heri. Oke. Kok, Halo. Halo. kok Putus suaranya. Ya, ya. udah kenal. Halo. Bagaimana Bang Heri? Sudah bisa dimulaikah meetingnya? Boleh? Coba dulu. Ya, Oke. silakan Pak Heri. Ya, Pak Heri, ada yang bisa dibantu? Ya, Bang Heri. Oh, benar kok. Ya, silakan Pak Heri. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Salam kenal Pak, saya Heri Pak dari perwakilan PT 59 Utama. Izin saya pagi ini saya coba undang dari perwakilan BUD saya gitu ngelanjutin obrolan ataupun pembicaraan kita yang beberapa minggu yang lalu lah. Ya. Perkenalkan BUD saya itu Asita Sukendra. Pagi Pak Ken. Yes, pagi, Her. Yuk kita mulai ya. Terima kasih teman-teman semua. Pak Heri akan coba
presentasikan potensial bisnis yang akan kita garap. Silakan Pak Erik. Ya, saya sudah jadikan co-host ya. Jadi bisa dipresentasikan. Silakan. Ada PowerPoint-nya? Hmm. Yang sudah kelihatan, Pak. Ya, ya sudah kelihatan. Silakan, Pak. Oke, Silakan. oke. Pagi ini saya coba teaser sedikit ya, Pak, terkait opportunity yang kami punya gitu. Jadi dari beberapa tahun yang lalu tuh kita coba apa namanya telaah lah beberapa peluang gitu perkembangan teknologi yang bisa kita coba olah gitu. Jadi salah satunya ini Pak. Jadi eh, di sini coba kita nge-deploy apa namanya jaringan backbone untuk mendukung beberapa data center yang ada di sekitaran Jabodetabek, Pak. Gitu. Nah, latar belakangnya sebagai berikut sih Pak. Latar belakang coba kita kaji jalur yang coba kita pelajarin ini gitu. Yang pertama itu ada data infrastruktur. Jadi kenapa kita coba ngedeploy ini? Yang pertama itu untuk mensupport beberapa data center yang dilalui atau yang berada di sepanjang jalur yang kita coba kaji ini, Pak. Dan lalu yang kedua itu ada big data industri gitu, karena kita sama-sama coba pelajarin perkembangan ke depan itu pengolahan data ataupun industri data di bidang digital itu sangat masif perkembangannya. Lalu yang ketiga itu ada data network industri juga sama, Pak. Terus yang keempat, perkembangan dari sisi telekomunikasi industri. Jadi beberapa latar belakang ini coba kita satuin, kita compile apa sih kebutuhannya gitu, apa sih yang bisa mendukung apa namanya di beberapa bidang ini gitu. Lanjut, saya coba jelasin overview-nya itu proyek ini seperti apa gitu. Jadi Pak, oke, proyeknya itu kita coba ngebangun jaringan fiber optik Pak sepanjang jalur Jakarta Cikampek. Jadi segmennya itu dari mulai Cyber 1 sampai ke Gate Tol Dadauan. Nah, sepanjang jalur itu melewati beberapa data center. Itu alasan pertama gitu. Lalu yang kedua itu terkait masalah SLA, Pak. Karena kebetulan latar belakang saya juga kerja di bidang ISP, jadi saya coba pelajarin itu jadi beberapa ISP besar itu masih menggunakan jalur konvensional. Di mana jalur konvensional itu secara SLA atau service level agreement-nya itu masih kurang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan market, Pak. Terutama market data ya, mereka membutuhkan SLA itu yang mendekati 100% lah. Ya, makanya latar belakang itu kita coba kaji, dan kebetulan kita punya link untuk coba ngembangin di jalur itu. Tuh. Jadi jaringan itu akan digelar di sepanjang jalan tol. Kenapa kita coba pilih jalan tol itu? Karena dalam beberapa tahun ke depan itu potensi untuk pengembangan jalannya sudah tidak ada, Pak, karena sudah habis sisi kanan dan kirinya. Makanya coba kita pilih itu gitu. Jadi dari sisi SLA mendekati 100% dibanding dengan jalur konvensional yang menggunakan jalur PU. Karena kita sama tahu lah kalau jalur PU itu kan masih banyak perbaikan, masih banyak pengembangan jalan, pelebaran jalan. Gitu. Makanya kita pilih jalan tol untuk mensupport kebutuhan market di bidang data ini, Pak. Tuh.
Nah, lalu stagingnya untuk proyek ini itu seperti apa gitu. Jadi staging pertama itu ada agreement antar pihak yang terlibat lah gitu. Lalu pembentukan joint venture company ataupun nanti apa namanya kesepakatan dengan para pihak gitu ingin membentuk kerjasama seperti apa gitu. Lalu juga ada project office preparation untuk mensupport project ini gitu. Lalu yang kedua itu staging kedua itu ada licensing. Licensingnya itu meliputi dari apa namanya pengurusan izin kita dengan jasa marga, dengan Abji dan Arjatel, semua yang terlibat di proyek ini sih Pak. Lalu ada survei dan DED. Survei dan DED ini itu jadi di sini kita menjalankan untuk kita sama-sama survei nih Pak. Kita menjalankan survei, kita buat detail engineering drawing-nya gitu. Untuk membentuk gambaran teknikal ini seperti apa. Sambil paralel di dalam staging kedua itu kita mempersiapkan dari sisi gedung sampai supporting facilities-nya. Lanjut yang ke staging ketiga itu kita setup tim. Setup tim lalu masuk juga untuk preparation untuk project construction-nya. Lalu final staging-nya itu ada staging 4. Staging dan 4 itu kita coba trial and error untuk jaringan ini gitu. Layak atau tidak secara SLA itu nggak bisa memenuhi atau tidak. Tuh. Sebelum masuk ke ranah komersial. Lalu produknya apa sih Pak gitu? Produknya itu yang bisa kita jual ataupun yang bisa kita sajikan ke customer itu ada Metro E, ada metering fiber optik, Liskor gitu. Jadi segala kebutuhan untuk support di bidang data, telekomunikasi, IoT itu kita bisa layani gitu Pak. Lalu SLA-nya seperti apa yang membuat kita beda dengan yang lainnya gitu. SLA di sini yang point of sales-nya yang saya dorong itu jadi SLA-nya. Di mana yang menurut kita SLA dengan nilai segini yang hampir mendekati 100 itu bisa didapat gitu. Dengan dasar apa gitu? Dengan dasar yang seperti awal yang saya sampaikan. Ini yang menjadi point of sale yang coba kita dorong untuk ke calon marketnya gitu. Terus calon marketnya seperti apa gitu. Jadi calon marketnya itu Pak, ini juga sudah kita identifikasi. Jadi dari mulai segmen wholesale, segmen telco, enterprise sampai ke retail pun sini di sepanjang jalur ini itu pun banyak Pak yang kita lalui. Terutama data center ya, yang secara perhitungannya itu lebih inilah karena data center pemain di Indonesia ini banyak pemain dari luar itu. Contoh salah satu atau beberapa lah yang saya coba saya sebutin ya. Beberapa jalur data center kita lewati itu ada punyanya Amazon, ada punya Microsoft, itu kita lewatin jalur itu Pak. Selain data center juga ada bisnis telco yang bisa kita support untuk kebutuhan seluler, mau itu dari Telkomsel, Excel Smart. Dan itu juga kita bisa masuk ke segmen enterprise, Pak. Jadi secara apa ya? Secara bisnis di bidang IoT ya, ataupun di bidang ISP lah kalau bisa saya kerucutin gitu. Ini nggak cuman satu segmen untuk target pasar ya. Jadi ada 4 segmen target pasar yang bisa kita grab lah di situ, bisa kita olah. Nah, untuk topologinya atau matrixnya kurang lebih seperti ini, Pak. Ini hanya gambaran umum ya. Jadi dimulai dari Cyber 1 sampai ke ujungnya itu ada di Dauan. Jadi sepanjang jalur itu tuh nanti kita gelar fiber optik dengan termasuk dengan perangkat aktif ya, Pak. Berikut juga dengan marketnya yang kita coba identifikasi ya, Pak.
dari mulai Cyber 1 itu ada 4 data center kita lewatin gitu. Selain itu juga ada segmen retail yang seperti FTTH dan FTTX. Lalu lanjut ke NM 2100. Di situ ada 6 data center. Ditambah juga dengan 350 tenan yang bisa kita grab di situ, Pak. Segmen enterprise-nya pun atau retail-nya pun juga bisa kita grab. Lalu masuk ke segmen ketiga itu masuk ke Lipo Cikarang, di situ ada 4 data center dengan tenan kurang lebih 1.650. Lalu selanjutnya ada GIC. Jadi masing-masing gate pintu keluar itu kita sudah coba identifikasi potensi-potensi bisnisnya yang bisa kita kembangin atau calon marketnya yang bisa kita grab di situ. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang perlu saya ada lagi nggak, Pak? Enggak apa-apa, Anda selesaikan dulu, nanti kita pertanyaan terakhir supaya Oke. Anda jelasnya lebih jelas gitu ya pertanyaan ya. Oke, lanjut Pak. Untuk mensupport ini, gitu, kita lanjut masuk ke nilai investasi ya Pak. Nilai investasi itu total kalau coba kita susun di awal itu ada sekitaran 99 juta USD Pak. Ini untuk mendukung 6 PO yang tadi yang kita plankan ya Pak. 29 juta USD ini untuk komponen material, services, submed dan perangkat aktifnya gitu, termasuk dengan permit dan overhead ya Pak. Lanjut ke ROI-nya itu gambarannya seperti ini Pak. Jadi dengan nilai sebesar itu pengembalian nilai investasinya itu menurut perhitungan kami ya Kak, based on paper itu dapat di tahun kelima. Tahun kelima dengan masing-masing per tahunnya itu dengan target pertumbuhan yang coba kita plankan ya Pak. Lalu in total dari tahun ke-5 sampai ke tahun ke-20 itu yang bisa kita dapat itu di 1,6 miliar dolar in total ya. Dari tahun ke-5 dari mulai kita BEP sampai di tahun ke-20. Kurang lebih untuk project ini gambarnya seperti itu Pak. Oke, saya ingin tahu tuh klien Anda nih jadi SLA ini apa? Karena saya bukan di bidang ini, jadi saya tahunya server ya. Server data center, seperti hari ini punya Toto Sugiri ya. Lalu bedanya sama highway itu maksudnya Anda di bidang apanya nih? Menggabungkan antara server sama satelitnya atau apa Pak? Bisa Jadi dijelasin? kami ini coba ngembangin ini Pak di bidang jaringannya Pak. Sebagai sarana pendukung komunikasi antar data. Gitu. Jadi Oke. coba kita bangun. Posisinya itu di mana? Posisinya kan gini, kalau kita bicara data center kan ada Indosat, ada apa Telkomsel ya kan? Untuk basic untuk saluran data center apa? Saluran untuk ke satelitnya ya. Nah, Anda itu di level mana, Pak? Ini bahasa simpelnya gitu Pak. Halo? Iya Pak. Iya, bisa nggak dijelasin? Karena saya bukan di bidang ini, jadi saya di sisi bisnisnya aja. Anda Oke. tuh SLA itu di mana gitu loh, Pak? Paham Oke ya? Pak, saya Pak Suken Pak, tim Pak Heri juga Pak, izin untuk bantu menjelaskan Pak. Jadi Ya, ya, ya. ketika tadi Bapak tadi Gini, menjelaskan, sama-sama gini. Satu, saya ya ini kan invest di orang, saya nggak invest di perusahaan ya. Jadi saya kalau berharap saya bisa ketemu lihat mukanya Anda semua, oke,
Bisa Pak. Tapi kalau kita bisa ada meeting offline lebih baik itu Pak. Jadi kita Enggak. bisa share. Sekarang Anda tuh, Anda bisa lihat saya nggak? Oh, kameranya. Iyalah, Anda ini, saya mau invest ke siapa? Wah, ini kan kelihatan gitu loh gantengnya. Mosok gak ketang, nggak dikei. Nah, itu Pak Heri itu juga gak kelihatan kok gelap-gelap itu. Anda di kuburan lah Pak Heri. Cek. Ini bahasanya kayak orang Jawa Timur ya Pak. Iya, aku jadi mau Cina Jawa Timur, Cina Surabaya. Walah. Daerah ndi Pak sampean Pak? Aku Surabaya Pak. Yang Surabayaan Pak, podo. Hmm? Surabaya aku di Surabaya barat, ndi Pak? Citraland. Oh Citraland, Duku Kupang loh Pak. Saya cedek lah Pak. Yes Pak, Ya. Suhen ya, ceritain. Coba. Oke, ini Pak. Tak jelasin lebih detail lagi atau lebih simpelnya. Jadi Ya, sip. bisnis ini adalah bisnis support di mana mendukung utamanya adalah connectivity antar data center, Pak. Oke. Her balik ke slide yang ada POE tadi, Her. Nah, ini di sini ada kita sudah mappingin mulai dari Cyber 1, MM 2100, Lipo Cikarang, GIC, KIIC, Surat Cipta sampai Dawan. Itu semua data center. Mungkin yang Bapak pahami atau seperti sudah banyak diketahui adalah di MM 2100, disitulah tempatnya si Pak Toto Sugiri atau DCI. Betul? Nah, di Betul. MM 2100 atau di DCI itu masih banyak ada beberapa data center yang lain. Dan di kawasan industri yang ada di sebelum dan sesudahnya si MM 2100. Nah, sekarang memang Indonesia lagi masif ya, lagi masif membangun data center baik dari sisi internal Indonesia sendiri dalam negeri dan eksternal dari luar negeri. Nah, Ya. mereka semua ini Pak, itu butuh connectivity. Connectivity itu apa? Butuh jaringan tadi jelaskan Pak Heri yang menghubungkan antar data center itu. Contoh, saat ini Google, Microsoft, Amazon, dan beberapa OTT lainnya sudah masuk ke Indonesia, Pak. Dan mereka sudah punya data center di masing-masing kawasan industri ini. Nah, cuman yang punya connectivity bagus itu cuma satu media. Apa itu medianya? Melalui jalan tol. Kenapa? Jalan tol itu sangat minim yang namanya satu, galian-galian. Ya kan? Yang kedua, jalan tol itu sangat minim yang adanya vandalisme. Yang ketiga, jalan tol itu sangat eksklusif, jadi nggak mungkin ada yang namanya itu kebakaran ataupun force majeure. Sehingga tadi dijelaskan oleh Pak Heri adalah ini SLA-nya bisa 99,9. Nah, itu poinnya. Itu adalah market value yang kita tonjolkan. Beda dengan beberapa operator yang lain atau beberapa bisnis yang serupa, connectivity antar data center itu banyak, Pak. Ada I-Forte, ada Moratelindo, ada yang lainnya lah. Mereka juga berbisnis yang sama, cuman mereka menggunakan jalur PU. Di mana jalur PU itu pasti akan ada setiap tahunnya pelebaran jalan atau penggantian aspal. Nah, itu yang sangat mengganggu, itu yang sangat tidak disukai oleh si tenan-tenan data center ini. Nah, bisnis ini kenapa muncul? Karena memang sebenarnya ada kebutuhan. Seperti OTT internasional sudah masuk di Indonesia, kayak Amazon, Facebook, Google, Microsoft, itu mereka sangat butuh ini. Cuman, kenapa operator bisnis belum mencuat? Karena mereka belum melihat suatu jasa marga itu adalah satu BUMN yang susah untuk digerakkan. Nah, di sini 5 sinergi ini punya potensi, punya hubungan yang baik dengan si jasa marga, di mana dia bisa ngobrol dengan jasa marga, ayo kita berbisnis bareng nih. Gue invest di lahan lu, gue lewat jalan lu, ya kan? Gue bangun infrastruktur situ, tapi misalnya gue bayar retribusinya atau gue berbagai hasil bagaimana. Itulah bisnis yang kita create. Itu utamanya. Yang kedua, sepanjang jalur jalan tol, Pak, pasti sampai kan sudah pernah ke Jakarta, toh, Pak? Dari Cyber, dari Jakarta ke Kerawang, ini kan sebutin dari tol Jakarta ke Kerawang, dari kiri ke kanan, Pak ya. Itu urutannya atau kanan kirinya itu banyak potensi market yang lain selain data center. Apa? Ada FTTH. FTTH itu apa? Fiber to the home, internet ke rumah-rumah. Banyak komplek perumahan di kanan kiri jalan tol itu banyak. Kita keluar Bekasi Timur ada, kita keluar Bekasi Barat ada.
mallnya ada, perumahannya ada. Jadi ini yang digrab sama Pak Heri, sama Dimas Sinergi, Pak. Jadi selain main bisnisnya adalah connectivity di antar data center yang sangat eksklusif, kita untuk retailnya juga kita bisa bermain di sisi FTTH dan FTTX atau di perumahan dan ruko, perkantoran, mall, perbankan di kanan dan kiri dari sisi jalan tol. Itu. Nah, Her coba tampil lagi ya. Nah, jadi kenapa bisnis ini itu kita kita gaungkan atau kita dorong? Karena kita melihat potensi kebutuhan dari data center itu sendiri. Yang kedua dan market surrounding dari data center itu ada. Jadi nggak cuma satu bisnis yang akan kita grab, banyak bisnis yang bisa kita grab. Naik ke strat 3, Her. Nah, oke. Di sinilah Pak. Ini adalah potensial bisnisnya. Kalau di sini kalimatnya komersial, service dan produk, value addition di sini. Ada wholesale. Apa tuh wholesale? ISP, data center masuk toh tadi tak jelasin. Yang kedua telco. Semua telco mau Indosat, XL, Telkomsel, bahkan Telkom pun itu kan juga pasti butuh kabel fiber optik yang menggelar dari Jakarta ke Kerawang atau Cikampek. Yang ketiga enterprise. Enterprise tadi apa? Yaitu retail. Ada yang HRB, high class building, ada government education, medhouse, TV, dan ada yang retail di Soho, ada FTTH sama FTTX kantor. Itu. Ini bisnis secara end to end yang sudah kita identifikasi yang ada di sekitaran kanan dan kiri dari jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, kenapa bisnis ini sangat menarik? Kenapa bisnis ini itu saya dorong untuk diajukan ke investor? Kenapa? Karena kebutuhan marketnya saat ini tuh lagi seksi-seksinya, lagi banyak yang bermain, tapi mereka tidak melihat jeli di sisi jalan tol. Mereka banyak fokus tuh di jalan PU. Mau semua operator connectivity, Ivortel lah, Fiber Media lah, Linknet lah, itu semua fokusnya di jalan PU. Sedangkan tanpa mereka sadari, jalan PU 1 tahun, 2 tahun sekali pasti ada pelebaran, pasti ada perbaikan drainase, solokan, gorong-gorong, ada jembatan, pembangunan jembatan flyover. Nah, itu yang sangat mengganggu kabel fiber optik. Sedangkan kalau di jalan tol Jakarta Cikampek tidak ada lagi pembangunan. Kenapa saya bilang tidak pembangunan? Karena saya tahu betul. Orang Jasa Marga sudah bilang ke saya, Jakarta Cikampek kan itu nggak akan ada lagi pembangunan. Tanahnya udah habis, di kiri udah kena LRT, di kanan, di kiri dari Jakarta kena LRT, di kanan dari Jakarta udah kena MRT atau kereta cepat. Di tengah udah kena si MBZ. Habis jalannya, tidak ada pembangunan lagi mereka. Jadi kemungkinan adanya perbaikan jalan atau pengerusakan ataupun dirusakan akibat pembangunan dari jasa marga atau tol itu sendiri nggak ada. Jadi benar-benar infrastruktur telco yang digarap di situ, yang kita investasikan di situ, itu 99% itu sudah aman. Kenapa saya bilang 99%? 1%-nya itu adalah faktor alam. Kita nggak pernah tahu. Contoh gempa bumi, ya kan banjir. Nah itu nggak bisa kita banjir kemungkinan juga nggak mungkin. Gempa bumi doang yang bisa matahin itu. Itu. Nah, itu yang kita garap, itu yang kita tonjolkan. Izin Pak mau nanya. Kalau Ya, Pak. misalkan nanti dari titik itu ke customer gimana Pak? Nah, itu namanya last mile. Dari titik yang kita bangun ini adalah backbone-nya. Ya kan, backbone-nya, utamanya dulu nih, ya kan? Dari sini itu nanti ke last mile itu pembangunan tinggal 20%. Kenapa? Karena kanan kiri udah kelihatan. Bapak keluar Bekasi Timur udah kelihatan mall, udah kelihatan perumahan. Tinggal ditambahin lagi masuk ke perumahan, udah bisa kita grab perumahannya. Yang paling sulit adalah pembangunan di backbone-nya dulu. Kalau mamanya kita backbone-nya udah bisa dibangun, kita tinggal nunggu aja. Nih operator-operator yang lain itu akan datang nyusul ke kita, akan jemput di sisi sebelum masuk jalan tol. Itu kuncinya, Pak. Oh, jadi nanti ibaratnya kayak mereka beli jasanya di kita gitu. Mm-mm. Betul, Pak. Itu sisi bisnisnya Pak Maxwin sama Pak Jeffrey ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oke, Pak. Sip, Pak. Oke, jadi Anda ini termasuk boleh bilang fiber optik lah, Pak. Bisnisnya fiber optik. Betul. Pak. Mengenai rate, Pak. Rate itu atau dibatasi atau jasa Bapak dibatasi atau bagaimana, Pak? Harga jual atau jasa pembangunan? Jasa 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 jualnya Bapak. Harga jualnya. Iya, harga jualnya. Harga jual kalau kita bisa bangun billboard ini, Pak, kita semahal apapun kita jual, memang kita pasti akan ada nanti yang namanya itu adalah FS lah ya. Kenapa kita melihat angka pasar? Dengan eksklusivitas kita ini, dengan karakteristik jaringan ataupun infrastruktur yang kita akan bangun ini yang sangat eksklusif, itu pasti akan ada harga yang lebih mahal daripada pada umumnya. Oke. Teknologinya tertinggi sudah, Pak, sekarang ini. Oh iya, kalau teknologi bisa kita pakai tertinggi, Pak. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan pastinya ya, karena kan ini jalurnya aja udah eksklusif, ya sayang kalau kita pakai yang teknologi yang nggak terbarukan. Oke. Betul, Pak. Iya, iya, iya. Oh ini itu Oke, Pak Pak. Maswin sama tim. Jadi kalau mamanya ada yang pengen ditanyakan, monggo Pak. Ya, ada. Jadi gini, Pak, saya memang lagi mau take over perusahaan server juga. Karena memang background daripada perusahaan saya fund manager dari pengelola dana-dana kerajaan, Pak. Jadi salah satu server adalah salah satu kebutuhan kami, karena Hmm, kami juga take over perbankan, Pak, di hmm, situ. cocok. Perbankan kan butuh server, Pak, karena semuanya Betul. akan digital, ya kan? Dan saya tertarik untuk bagaimana kayak Toto Sugiri kan dia punya data center yang terbaik ya, di Indonesia. Bagaimana dia sudah levelnya kan downtime-nya sangat kecil sekali, betul nggak, Pak? Saya mau buat intinya gini, Pak. Dana kami itu kalau Bapak melihat orang terkaya di Indonesia, taunya grupnya Jarum, Upaya Pangestu, dan bahkan Toto Sigiri kan disupport oleh grupnya Salim ya, Pak ya. Ya, Ya, kalau hari ini di belakang saya itu mungkin saya presentasiin, Pak ya. Oke, nanti saya presentasiin. Menurut Bapak, saya investasinya berapa ini, Pak? Her tadi berapa Her investasi Her? Nilai investasi? Nah ini Pak. Ini dalam dolar Her ya. Totalnya berapa, Pak? 99 juta dolar Pak. Oke, 99 juta dolar. Oke, nilai valuasi perusahaan Bapak berapa tadi? Apa ya Pak? Nilai perusahaan dari PT Limas berapa? Limas Kalau Energi. Alisma sendiri sih paling nggak nyampe segitu jauh Pak. Kita baru sekitar kita bisa kerjakan di angka 10 sampai 20 miliar Pak. Enggak. Saya mau tanya, pertanyaan saya, valuasi bisnis Bapak 100% itu sekarang menurut Bapak, Bapak kan ya perusahaan Bapak. Bapak valuasinya berapa sekarang? Kalau saya sih pede banget itu kita bisa di angka sekitar 100 sampai 200 miliar Pak. 200 miliar ya. Oke. Iya. Pertanyaan ini kan 99 tiris. Ya kan? Berarti kalau 99 hampir 100 juta US dollar ya, Pak. 100 juta US dollar berarti kan 1,5 triliun. 1,6 triliun. Betul nggak, Pak? Betul Pak. Oke. Anda di angka 200. Eh, saya punya misi, kalau perlu kita punya data center, Pak. Sendiri, Pak. Artinya, Boleh. ya, dan sistem sahamnya proporsional. Kalau hari ini Anda terdilusi dengan saham kami kasih saham 10% saham untuk manajemen yang baru ini. Kalau Bapak ada utang, dimasukin sekalian utangnya. Dan kalau Bapak 5 tahun bisa go public, Pak tambahin 10% jadi 20%, Pak. Oke. Ya, saya Oh, presentasiin, Pak. Lalu menurut Bapak, Pak, 99 kali kan baliknya 5 tahun ya, Pak? itu tahun keberapa ya? Tahun keempat ya? Ya, tahun keempat, tahun kelima Pak. Oke. Saya, sistemnya organisasi kami, sistemnya anti riba, Pak. Bapak tahu riba, Pak? Tahu Di Pak. Al-Baqarah 276 Allah akan menghancurkan riba dan nyuburkan sedekah. Ya, ini sistem yang saya mau jelasin. Saya kembali modal, Pak, 5 bulan. Oke. Oke, jadi saya akan presentasiin Bapak mungkin langsung bertanya, gila ini 5 bulan. Ya. Kalau nggak gila, nggak menguasai dunia, Pak. Oke, Oke. Monggo Pak. Her, biar Pak Maksim akan itu ya. Izin saya coba ganti device dulu ini baterainya habis ini. ya silakan, Pak.
Pak Heri, kok nggak kelihatan wajahnya? Anda di mana kuburan dah? Kasih lampu dong, Pak. Halo? Sudah ya, Pak? Pak Heri? Ya, para dana, Yohan, kalau ada kartu online, kita di Surabaya bisa, halo, Ya aku kartu online kita punya mesin bisa satu mesin per hari bisa 20 miliar. Kita punya 7 mesin, oke? Yang offline kartu ya. online, online. Offline. Dan offline ya coba aku lihat orang ini tak lihat data-datanya, tapi di Surabaya nanti offline, oke? Ya, Oke. ya Pak Suhendra sudah Pak, sudah pindah, sudah saya presentasiin. Monggo Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Oke, jadi gini Pak, orang melihat bahwa ini Bapak bisa cek ini Pak, Kerajaan Nusantara, jadi sebelum Indonesia merdeka itu raja-raja itu sudah menaruh uangnya Pak dari Pajajaran, Pambelangan, semua raja-raja Goa semua sudah taruh uangnya itu di luar negeri Pak, di keluarganya Rothschild Pak, ya kan, dengan sistemnya debt, ya kan. Jadi uangnya sudah mana? Sudah ada di Indonesia, juga ada di luar negeri banyak Pak, tidak terhingga Pak. Ya, kalau Bapak cek di kami, Nextion Organization, kami ngolah dana-dana kerajaan, Pak. Ya, Bapak bisa lihat ini. Dananya di dalam negeri banyak, Pak. Seperti ini, Pak. Di saya nggak kelihatan Pak, ada yang kelihatan atau? Udah kelihatan ya? Oke, coba. Oke. Nah, Oke, udah Pak. kelihatan ya, Pak? Ya. Nah, kelihatan ya. Ya, ini waktunya kan Bapak mau Jumatan ini, jadi saya langsung cepat aja, Pak. Oke, jadi kami, kalau Bapak cek di Nextion Organization triliun keluar, Pak, datanya ini, Pak. Oke. Dan dananya ada di dalam negeri dan di luar negeri. Saya ngolah dananya, Pak. Ya, seperti kayak gini. Ini kan di dalam negeri, Pak. Ya, jadi dia dapat dari punya SBN atau SBI, Pak. Nilainya sudah ribuan triliun, lah. Ya kan? Dan dia dikirimin, Pak. Bukan seperti ini, Pak. Ya, jadi dana-dananya besar banget, Pak. Kalau kita lihat ini punyanya apa? Salah satu kerajaan juga, Jajak Sukmana, nilainya 5 billion, Pak. Oke, ya. Jadi kalau hari ini Bapak dinilai 1 kilo kan 1,7 atau 1,9 ya, Pak ya. Dikali 5 miliar ya, kira-kira ya fantastik, Pak. Gitu, Pak. Ya. Ini jadi di background-nya supaya Bapak tahu kami, saya intinya kami ini lagi mendisrupsi bisnisnya perbankan, Pak. Kalau perbankan dengan konsepnya debt, semua negara ini kan utang, Pak. Utang sama siapa? Si Rothschild, Pak. Negara bangun dengan Rothschild, ya kan? Ya, di sini. Ya, jadi nilainya segini, Pak. Oke. Yang perlu saya garis bawahi, Pak. Yang perlu kami garis bawahi adalah ini, Pak, sistemnya. Kenapa kami bisa 5 bulan, Pak? Oke. Kami bisa 5 bulan. Jadi kami bangun super holding, Pak. Super holding ini adalah kompetitor dari perbankan, Pak. Kalau perbankan konsepnya pakai debt, super holding ini pakai investment, Pak. Jadi kami punya 3 anak perusahaan. Tiap super holding banyak, tiap kerajaan berbeda-beda, Pak. Misalnya kerajaan Pajajaran, beda kerajaan Mataram, beda kerajaan apa, beda, Pak. Nah, itu ada 3 perusahaan, anak perusahaan yang di mana dibagi, Pak. Di bidang kolateral, developer property, di bidang aset manajemen, di bidang sektor bisnis nyata, Pak. Ya kan, seperti Bapak lihat di sini, oke?
Sistemnya bagaimana? Poin pentingnya saya mau jelaskan ini supaya Bapak tahu kenapa saya 5 bulan balik modal, Pak. Kalau Bapak, hitungannya Bapak 4 tahun balik modal, saya 5 bulan, Pak. Oke. Ya, jadi kita menggunakan sistem underlying-nya adalah properti, Pak. 1% selama 100 bulan tanpa bunga. Jadi kita jualan take over developer properti yang macam-macam, Pak. Tak take overin properti apartemen, saya jualnya 1% tanpa KPR, Pak. Kira-kira laku nggak, Pak Swen? Harusnya ya, Pak, laku, ya? Pak. Oke, berarti anggap ini, kalau coba banyak-banyak, Pak, 100M. Orang kan sertifikatnya di developer, Pak. Nah, itu saya pindah, Pak, di aset manajemen, Pak. 100M keluar duit, 100M taruh sektor bisnis nyata, Pak. Ya, di Al-Quran kan untuk mengalahkan riba adalah dagang, Pak. Jadi saya cari supplier terbesar, misalnya kita bicara grupnya Pakuwon nyuplai barang dan jasanya, Pak. Untungnya 10%, Pak, dibayar sebulan, Pak. Tapi dia punya order 100M tapi nggak punya modal, nggak punya jaminan. Ya, dia datang ke saya, anggapin namanya Pak Andi, Pak. Pak Andi tak modalin dengan konsepnya berbagi, mudarako. 10% Pak Andi tak kasih 3% cash. Begitu kirim tak kasih 3%. Kira-kira Pak Andi seneng nggak? Wah, seneng banget, Pak. Berarti sisa 7%, 1%-nya ke holding, 3%-nya ke developer, 3% ke aset manajemen, Pak. Nah, pertanyaan saya, tadi kan untungnya 1%, Pak. Ditambah 3% untuk main paper-nya, Pak. Mudarakonya. Ya kan? 4%, Pak. 4% kalikan 100 bulan, 400%. Pak, ada nggak yang hari ini untung developer properti, untung 400%, jualan 1%, Pak? Nggak Pak, nggak ada, Pak. Nah, ada, Pak, ya. Oke. Nah, sekarang saya narik, Pak. Bisa nggak saya buat program gini, Pak? Saya punya hotel nih. Voucher menginap 2 miliar, dapat hadiah properti 2 miliar, ya. Plus properti senilai 2 miliar, Pak. 4 miliar, Pak. Dan dia bisa nginep dan bisa tarik tunai, Pak. Kayak di Indomaret, Alfamaret, Pak. Kira-kira, Pak. Pertanyaan mereka pergi ke bank atau pergi ke beli produk kita, Pak? Ya masih ke produk lah, nggak mau ke bank lah. Oke, nah sini yang rencana perbankan akan hancur, Pak, dengan sistemnya ini, Pak. Kan sudah digariskan, Pak. Lalu kita juga rencana menguasai sistem ekonomi, Pak. Dengan caranya apa? Kita ke gubernur, wali kota, bupati. Kita mau lunasin, Pak. Utang warganya satu kabupaten kita bisa lunasin, Pak. Dalam waktu setahun, Pak. Caranya bagaimana, Pak? Oke, Bapak ingat ini kan di sektor bisnis nyata, saya bilang sama bupati, Pak Bupati, kumpulin semua, orang-orang semua, mau enggak? Mau dilunasin tanpa pakai APBD dalam waktu setahun. Yang punya utang KPR, utang mobil, utang kartu kredit, ya. Ya, semua mereka belanja, Pak, harus online lewat koperasi masing-masing, Pak. Oke. Dan secara online, Pak. Oke, secara online. Murah nggak, Pak? Online. Murah, Pak. Karena apa? Bayangkan saya punya kapasitas 1 kabupaten, Pak. Beli beras sampai celana dalam, Pak. Kira-kira pabrik bisa saya beli nggak, Pak? Murah kan, Pak? Nah, kalau dengan sistem saya tadi, Bapak tahu 10%, 3%, Pak. Nah, kalau 10% cash, Pak, untuk koperasi, dari keuntungan itu langsung dibagi, Pak. Tapi bukan jadi koperasi anti riba, Pak. Atau koperasi riba. Yang kita tahu hari ini, koperasi kan jadi koperasi rentenir, Pak. Oke, jadi koperasi begitu dapat 10% untung langsung dibagi, Pak. Bayangkan, Pak, 10% per hari, ya kan? Dikalikan 1 bulan, itu berarti kan 300%, Pak, per bulan di sektor bisnis nyatanya. Berarti ini untung berapa, Pak? 100%, Pak. Oke, saya bisa buat, Pak, nanti kliennya Bapak XL ataupun Totok Sugiri, ya. Kamu taruh duit di tempat kita, dipotong jasamu, duit dulu 10 miliar, dapat hadiah properti 10 miliar. Kira-kira mau enggak, Pak Totok Sugiri, Pak? Harusnya mau. Harus mau, Pak. Jadi saya, Pak, intinya saya ke Bapak Swen, saya mau investasi di perusahaan Bapak, juga cuma ini aja. Saya mau pengembangan sampai hulu ke hilir, Pak. Sampai kalau perlu punya satelit sendiri, Pak. Kalau perlu saya mau server yang langsung levelnya di atasnya Pak Totok Sugiri, Pak. Kalau udah ada pulau, dia beli, Pak. Duitnya kuadrilin kok, Pak. 5 tahun kita go publikin, Pak. Jadi pertanyaan saya, Bapak butuh dana berapa? Hitung sekarang. Nilai perusahaannya Bapak berapa? Ada utang bank berapa? Oke, pengembangannya berapa? 5 tahun go public, Pak. Bapak minta 1 sama saya. 5 tahun harus jadi 10 kali, Pak. Dengan go public, Pak. Paham ya, Pak, ya?
Bang. Jadi apa yang kami lakukan, yang kami sepintas itu, saya kasih segitiga anti riba, itu kita disrupsi, Pak. Koperasi itu nggak ada lewat tengkulak-tengkulak lagi, Pak. Itu langsung ke pabriknya, Pak. Ya. Petani kita jadikan konglomerasi petani, Pak. Kita kasih gaji, Pak. Dan kita buat modern, Pak. Dari perusahaan itu langsung, Pak, ke end user, Pak. Motong tengkulak-tengkulak, Pak. Lebih murah enggak, Pak? Kita buat barang beras itu deflasi, Pak. Dengan sistemnya kita, Pak. Ya, pasti lebih Jadi, murah itu. ya, 80 tahun ini Indonesia sudah, sesepuh kerajaan sudah capek, Pak. Uangnya dikorupsi semua, Pak. Nah, sekarang masuk ke swasta. Hari ini, ya Bapak pengen jadi the next trillionaire, tak siapin, Pak. Kan enak tuh, Pak. Bapak dapat saham 10%, kalau Bapak bisa go public, tak tambah 10%, berarti Bapak, ya nilainya berapa itu? Tahu, Ya. Pak? Paham, Pak? Ya, total segini nilainya 30 triliun, Pak. Kalau Bapak tanya, Pak, siap nggak dana itu? Sangat siap. Karena kita butuh, Pak. Kita lagi mau beli beberapa bank, Pak. Kita rubah jadi anti riba, Pak. Oke, Pak. Itu dari saya, Pak. Oke. Mungkin Bapak ini waktunya Jumatan ya, Pak. Ya, bentar Oke. lagi, Pak. Ya. Jadi, Minimal Bapak sama-sama Surabaya. Kalau Bapak pengen jelas ketemu saya, oke, nggak ada masalah nanti ya, bisa ketemu. Duku tapi Kupang aku kan orang kode-kode Jakarta, barat Pak, ya. ada, Pak. Oh, tinggal Jakarta. Oh, ya nggak apa-apa. Orang Ya, semoga orang kan Papua ketemu. itu. Lek Surabaya ku enak, Pak. Lek-lekan, Pak. Loh iya. Kalau di Jakarta itu akeh mediator rasa owner, Pak, muter-muter ya. Ya wis. Mari ngono gua-ya. Kayak gini kalau Sampean Surabaya wis Surabaya blak-blakan enak. ya. Lek Blak-blakan sampean ya. Surabaya enak. Lek-lekan. Ya. Hmm. Oke, Pak. Siap. Oh, ini dapat, Pak. Nanti paling gini, nextnya apa yang dari kita sampaikan tadi, kalau memang ada yang bisa kita kembangkan bersama, ya monggo kita mau online dulu bisa. Apa yang perlu dipersiapkan ke depannya, gitu kan? Monggo saya di drive juga, mungkin kita bisa brainstorming di situ karena ini cuma satu dari beberapa portofolio potensial bisnis yang Lima Sinergi create di Jakarta, Pak. Jadi kalau sampean punya mimpi setelahnya bangun data center sendiri atau beli ataupun akuisisi ya, itu saat ini sampai dengan 10 tahun ke depan itu masih seksi, Pak. Masih sangat seksi. Jadi jangan takut kalau kita mau besar di sisi telekomunikasi. Dan perbankan itu pasti akan butuh telekomunikasi atau IT, Pak. Kalau sampean lari ke perbankan juga, itu udah nyambung. Tinggal disinergikan mana-mana aja yang bisa disinergikan untuk diefisiensikan supaya lebih maksimal hasilnya. Paling ngono Pak, sok aku Pak. Sip. Iya, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak ya. Thank you ya. Makasih Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, yuk.